Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara membuat kesimpulan dari paragraf dan teks bacaan. Seperti pembahasan minggu-minggu yang lalu, bahwa kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan isi suatu bacaan. Untuk memudahkan anak-anak dalam membuat kesimpulan, berikut adalah langkah-langkah atau cara membuat kesimpulan. Yang pertama adalah membaca teks bacaan. Ini bisa dilakukan berulang kali dengan tujuan anak-anak dapat menemukan kesan utama atau maksud dari penulis. Yang kedua, menentukan kalimat utama, ide pokok, dan informasi penting dari kalimat penjelas. Dan yang ketiga adalah membuat atau menyusun kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa memperhatikan teks berikut. Teks ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, masing-masing paragraf nanti ada kesimpulan tersendiri. Paragraf 1 ada kesimpulan tersendiri, paragraf kedua ada kesimpulan tersendiri. Dan nanti kedua kesimpulan tersebut digabungkan menjadi sebuah kesimpulan dari suatu teks. Kita mulai pada paragraf yang pertama. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Dari paragraf tersebut, kita cari kalimat utama. Nah, kalimat utama berada pada awal paragraf, yaitu ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Setelah ketemu kalimat utamanya, langkah kedua adalah mencari ide pokok. Ide pokok berada pada kalimat utama. Ide pokoknya adalah ayam hewan ovipar. Dan langkah ketiga adalah mencari informasi penting dari kalimat-kalimat penjelas. Ditemukan informasi pentingnya adalah 1. Ovipar adalah bertelur. 2. Ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. 3. Jumlah telur bergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan. Untuk menyusun sebuah kesimpulan, kita harus merangkai ide pokok dan informasi-informasi penting yang telah kita cari dalam paragraf tersebut. Tidak semua informasi penting kita masukkan, hanya yang paling penting saja yang akan kita masukkan jadi sebuah kesimpulan. Maka dari paragraf tersebut dapat disusun sebuah kesimpulan seperti ini. Ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Sekarang kita beralih pada paragraf yang kedua. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan. Dari paragraf kedua tersebut, dapat kita cari kalimat utamanya, dan kalimat utamanya berada pada awal paragraf, yaitu yang berbunyi, ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Dan dari kalimat utama tadi dapat diketahui bahwa ide pokoknya adalah ayam diambil daging, telur, dan bulunya. Langkah ketiga adalah mencari informasi penting dari kalimat-kalimat penjelas. Nomor 1, daging ayam lezat dan bergizi. 2, telur ayam dapat dijadikan berbagai olahan. 3.
Bulu ayam dapat dijadikan kemoceng dan kerajinan tangan. Dari ide pokok dan informasi-informasi penting tadi, kita dapat menyusun sebuah kesimpulan dari paragraf yang kedua, yaitu ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dapat dijadikan berbagai olahan, dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Kita sudah mendapatkan dua buah kesimpulan, yaitu kesimpulan paragraf pertama dan kesimpulan paragraf yang kedua. Langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan dari keseluruhan teks dengan cara memadukan dua buah kesimpulan tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Kita dapat menambahkan kata atau mengurangi kata agar paragraf tersebut menjadi padu dan enak untuk dibaca. Maka dari teks tersebut dapat disusun kesimpulan seperti ini. Ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dijadikan berbagai olahan, dan bulunya dijadikan kerajinan. Demikian materi pelajaran hari ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.